이 개 족박 같은 새끼. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan gua Mamang Jarot di channel Refocus. Jadi di video kali ini menceritakan tentang seorang polisi berpangkat junior yang sedang diberikan tugas berbahaya oleh atasannya, yaitu menyelundup dan menyamar menjadi gangster demi bisa membongkar gerbong narkoboy terbesar di kota. Tanpa ia tahu kalau kelompok gangster yang akan ia selundupi ternyata kelompok gangster paling besar di kota itu, yang dimana kelompok ini sudah memiliki banyak kolega dan sekutu, salah satunya geng Tiongkok dan Jepang, yang membuat si polisi junior ini pasti akan sangat kesusahan untuk menjalankan misi berbahaya ini. Akankah ia berhasil atau malah sebaliknya? Oke, seperti biasa siapkan dulu udut kopanya dan inilah film The Worst Ever. Di episode sebelumnya, Bos Gicul pun telah melakukan pertemuan penting dengan kolega Tiongkoknya, yaitu Tuan Lee Hairon. Sialnya, di dalam pertemuan penting ini mereka harus mendapatkan masalah ketika polisi Huang alias Oheb datang ke sana untuk menangkap Bos Gicul. Dan untungnya Sung Ho pun dengan cepat menyuruh Bos Gicul untuk pergi, sedangkan ia sendiri yang akan menahannya. Terlihat Sung Ho yang cukup kewalahan menghadapi si polisi Huang ini. Untungnya Lee Hairon pun langsung menyuruh pengawalnya untuk membantu Sung Ho. Sampai akhirnya Sung Ho pun berhasil meloloskan diri dari sana. Meskipun begitu, urusan mereka dengan polisi belum selesai, karena Pak Huang yang pasti akan kembali memburu mereka. Maka dari itu Sung Ho pun yang akan menyerahkan diri ke polisi untuk menggantikan bosnya. Terlihat Bos Gicul yang sangat terharu sekali melihat pengorbanannya Sung Ho. Ketika di markas, Asep alias Paseo pun langsung memberikan kabar kepada Bos Gicul bahwa Sung Ho telah benar-benar menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Mendengar hal itu, Bos Gicul pun hanya terdiam sedih saja melihat pengorbanan Sung Ho yang rela menyerahkan diri demi dirinya. Sedangkan di kantor polisi, Sung Ho sedang diinterogasi oleh si Ohib alias polisi Huang. Dalam interogasi itu, Pak Huang meminta Sung Ho untuk menceritakan tentang kebusukan dan kejahatannya Bos Gicul. Akan tetapi Sung Ho memilih untuk diam dan malah memperlihatkan wajah tidak sopan kepada Pak Huang. Sehingga Pak Huang pun marah dan langsung mengajar Sung Ho yang tidak sopan kepadanya. 지랄하지 말고 진짜 씨발로 마주 걸리냐? 아니 나는 진짜 족밥이라 아무것도 몰라요. Untungnya pemukulan ini pun berhasil dihentikan temannya Pak Huang. Tidak lama kemudian datanglah Kapten Chow alias atasannya Sung Ho di kepolisian, yang menegur dan memarahi Pak Huang yang telah menyiksa Sung Ho. Sontak saja Pak Huang dan polisi lainnya pun langsung menunduk ketakutan karena takut dengan Kapten Chow yang berpangkat lebih tinggi dari mereka. Tanpa mereka tahu kalau Sung Ho yang sedang mereka siksa bukanlah seorang gangster, melainkan seorang kepolisian yang sedang ditugaskan oleh Kapten Chow untuk menyamar menjadi gangster. 형사님은 무슨 수사 중이셨다고? 좀 전에 피의자 폭행은 보고를 올려야겠죠? 무슨 말씀이십니까? Dan entah apa yang terjadi, Sung Ho pun akhirnya dibebaskan juga dari kantor polisi. Dan ia pun langsung dijemput oleh Pak Seo yang menunggunya dari tadi. Ketika di dalam mobil, Pak Seo pun merasa kepo dengan Sung Ho yang bisa dibebaskan begitu saja oleh kepolisian. Sontak saja Sung Ho yang mendengarnya pun sedikit panik karena takut identitasnya terbongkar. Dengan wajah yang sedikit panik, Sung Ho pun menjawab bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan polisi, yaitu dipukuli dengan imbalan akan dibebaskan. Untungnya Pak Seo pun percaya saja ucapan Sung Ho. Akan tetapi sialnya Pak Seo malah bertanya kembali kepada Sung Ho mengenai apa yang telah terjadi saat di keributan di hotel tadi, yang membuat Sung Ho harus menyerahkan diri ke polisi. Seperti biasa Sung Ho pun yang langsung panik dan tidak bisa menjawabnya, yang membuat Pak Seo pun agak sedikit curiga dengan Sung Ho. 어떻게 된 거냐? 맞은 거 고소 안 하겠... 사장님 뭐 하고 다니시는 거냐? 우리도 빨리 거기 껴야죠, 부장님. 그게 씨발 나 대신에 꼭 너를 데리고 왔어야 되는 일이야?
아니 그 쟤만 부장님 그래도 된다는 거죠. Singkatnya mereka berdua pun telah sampai di markas dan Sung Ho pun langsung disambut hangat oleh Bos Gicul. Bahkan Bos Gicul langsung membuat pesta kecil untuk merayakan kebebasannya Sung Ho yang telah rela mengorbankan diri demi kepentingan geng. Terlihat mereka berlima yang ikut berbahagia dan menikmati pesta minum ini, terutama Bos Gicul yang menjadi lebih percaya lagi kepada Sung Ho. Akan tetapi tidak dengan Yong Bae yang malah terlihat ilfil dan masih merasa curiga dengan Sung Ho. Lantas Yong Bae pun bertanya kepada Sung Ho bagaimana caranya ia bisa dibebaskan begitu saja oleh kepolisian. Mengingat kalau sudah berurusan dengan kepolisian sangatlah merepotkan. Mendengar hal itu Sung Ho pun langsung menjawab sambil panik yang sama seperti tadi kalau dirinya telah melakukan kesepakatan dengan kepolisian yaitu dipukuli. Namun sialnya jawaban itu malah membuat Yong Bae merasa tambah curiga lagi dengan identitas aslinya Sung Ho. Namun untungnya ketegangan ini pun berhasil dihentikan oleh Bos Gicul. 근데 운 진짜 좋아. 어? 그 보안과 경찰까지 그지? 너는 뭐 승호 풀려나서 뭐 기분 나쁜 거 있냐? 뭐 그럼 가가지고 경찰에서 이렇게 물어봅니까? 그만두라고. 기분 좋게 마셔. Mendengar hal itu Yong Bae pun merasa kesal dengan Bos Gicul yang dianggap lebih mempercayai Sung Ho ketimbang dirinya. Dengan penuh kekesalan, ia pun masuk ke ruangan pencatatan transaksi untuk mencatat pembukuan terkait transaksi bisnis mereka. Balik lagi kepada Bos Gicul yang sedang memberitahukan kepada Sung Ho dan Pak Seo bahwa dirinya masih belum mendapatkan kabar dan kepastian dari kolega Tiongkok mereka yaitu Bibi alias Tuan Lee. Di sini Bos Gicul pun berpendapat kalau Tuan Lee itu suka dengan Sung Ho. Dengan kata lain, Bos Gicul meminta Sung Ho untuk berpura-pura menyukainya balik demi hubungan bisnis narkoba mereka. 어떻게 됐습니까? 중국조 애들을. 나 때문에 큰 돈 만지기 시작한 새끼들이. 성우 네가 좀 만나볼래? 사람 무시하고 모욕하고. 고생 많았다. 어? Saat malam hari, Bos Gicul pun melamun di atap gedung untuk berpikir tentang peluasan bisnis narkobanya. Di tengah lamunannya itu, ia pun mendapatkan telepon dari seseorang yang alangkah terkejutnya kita kalau orang yang menelponnya itu adalah Eui Jung Choi, istrinya Sung Ho. Rupanya tujuan Eui Jung menelpon Bos Gicul karena ingin mengajaknya untuk bertemu. Tentu saja Bos Gicul pun langsung menyetujuinya sambil gembira dan ia pun langsung pergi untuk menemui Eui Jung. 어 누나. Bersamaan dengan itu, Sung Ho sedang berada di markas atasannya untuk melapor terkait perkembangan misinya yang telah berhasil dipercayai penuh oleh Bos Gicul. Bahkan Sung Ho juga mengetahui tentang transaksi bisnis yang dijalankan oleh Bos Gicul bersama geng Tiongkok dan juga geng Jepang. Yang kini tinggal satu langkah lagi rencananya agar bisa menangkap Bos Gicul di lokasi dengan barang bukti yang cukup kuat. Namun sebelum rencana ini dijalankan, Sung Ho meminta kepada atasannya untuk mengurusi dan menyingkirkan Yong Bae. Dikarenakan hanya Yong Bae saja yang paling mencurigainya dan sudah pasti itu akan menghambat misi ini di depannya nanti. 자, 거의 다 왔습니다. 하나가 남았어요. 마지막 한 스텝. 순식간에 일본, 중국 그림이 다 파악돼 버렸어. 최상무도 좀 맞. Kemudian Shin pun balik lagi kepada Bos Gicul yang sudah sampai di suatu tempat untuk menemui Eui Jung yang sudah menunggunya dari tadi. Lalu mereka berdua pun mengobrol di dalam mobil dan terlihat Bos Gicul yang merasa bahagia sekali. Seolah cinta lamanya yang telah ia bangun untuk Eui Jung bangkit kembali. Meskipun begitu, Bos Gicul pun merasa sedikit curiga kalau Eui Jung lah yang telah membantu membebaskan Sung Ho. Lalu Bos Gicul pun mengajak Eui Jung untuk ikut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Gicul pun meminta tolong kepada ibunya untuk memasak makanan yang paling enak untuk makan malam mereka. Sedangkan di sisi lain kita pun diperlihatkan dengan pengawal pribadinya Ten Lee yang sedang berada di sebuah klub malam. Rupanya pengawal Lee ini sedang ditugaskan oleh Lee untuk membeli narkoba dari seseorang bertopi ini. Di keesokan harinya Sung Ho pun mulai menjalankan perintah dari Bos Gicul yaitu mendekati Ten Lee. Lalu Sung Ho pun menelpon Lee dan mengajaknya untuk berkencan. Bersamaan dengan itu, Yong Bae sedang menemui seorang aki-aki ini yang bernama Feon untuk membantunya menyelidiki identitas asli dari Sung Ho. Dan Yong Bae menawarkan akan membayar Cheon dengan jumlah besar jika berhasil menyelesaikan tugasnya. Balik lagi kepada Sung Ho yang sudah sampai di sebuah villa untuk menemui Lee. Lalu mereka berdua pun berjalan santai untuk saling mengenal satu sama lain. Namun karena perut mereka yang sudah lapar, mereka berdua pun akhirnya ke restoran untuk makan dulu. Ketika di sana, Nona Lee pun berkata kalau Sung Ho itu tidak cocok menjadi gangster. Tidak hanya itu, Nona Lee juga bertanya mengapa Sung Ho sangat setia sekali kepada Bos Gicul.
Bukannya menjawab pertanyaannya Nonali, Sung Ho pun malah memohon kepada Nonali untuk terus berdagang dan melanjutkan kerjasama bisnis narkoboynya dengan Bos Gicul. Sung Ho berjanji bahwa hubungan bisnis kolega ini akan terus dijaga baik oleh geng Gangnam alias oleh Bos Gicul. Mendengar hal itu, Nonali pun hanya tersenyum tipis saja sambil menunjukkan sebuah sabu-sabu yang telah dibeli oleh pengawalnya ketika malam tadi. Nonali pun menjelaskan bahwa selama ini Bos Gicul telah mengkhianatinya dengan cara memperdagangkan sabu-sabunya sendiri di Korea. Dan mungkin itulah alasan Bos Gicul tidak mau mengirimkan barangnya ke geng dia dan geng Jepang, yang tidak lain ingin meraup keuntungan yang besar dengan menjualnya sendiri. Maka dari itu, Nonali pun tidak ingin berbisnis lagi dengan Bos Gicul yang licik dan serakah. Mendengar hal itu, Sung Ho pun mencoba membujuk Nonali agar mempercayai Bos Gicul dalam bisnis narkoba ini. Namun sayangnya Nonali pun tetap tidak mau karena yang terpenting menurutnya dalam bisnis bukanlah hati melainkan apa coy? Ya betul, cuan yang itu yang terpenting. 저희 사장님하고 거래 계속 하실 거죠? 신뢰가 땅에 떨어졌는데 무슨 수로 계속 거래를 합니까? 저를 한번 믿어보시는군요. 돈이 중요할까요? Setelah pertemuan itu, Sung Ho pun masuk ke dalam mobil untuk menelepon atasannya agar segera bergerak untuk menyingkirkan Yong Bae demi kelancaran misinya ke depan nanti. Sung Ho meminta atasannya untuk menurunkan kepolisian ke tempat klub malam, yang mana ia sendiri yang akan menjebak Yong Bae agar pergi ke sana. Dan singkatnya malam pun tiba, terlihat Yong Bae yang sedang berjalan santuy untuk masuk ke dalam tempat klub. Namun ia pun sangat dibuat terkejut saat segerombol kepolisian langsung menghadang dan menggeledahnya. Dan sesuai dengan perkiraan, para polisi itu pun berhasil menemukan sebuah narkoboy di jaketnya Yong Bae. Sehingga Yong Bae pun langsung ditangkap untuk diinterogasi di kantor kepolisian. Kabar penangkapan ini pun langsung terdengar di telinganya Bos Gicul, yang membuat ia pun langsung panik karena takut bisnis haramnya itu akan terbongkar oleh kepolisian. Sedangkan di klub malam, pihak kepolisian juga telah berhasil menangkap banyak influencer dan artis yang sedang santuy menghisap narkoboy. Yang tidak lain mereka menggunakan narkoba itu hasil dari membeli dari Yong Bae. Sama dengan Yong Bae, mereka pun langsung ditangkap untuk diinterogasi di kantor kepolisian. Balik lagi kepada Yong Bae yang sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Namun entah apa yang terjadi sebelumnya, Yong Bae pun malah disuruh untuk pulang dan dinyatakan tidak bersalah. Rupanya sebelum itu ia sendiri yang telah mencepukan untuk menangkap para artis dan influencer yang sedang menghisap narkoboy di klub malam. Sehingga para kepolisian pun menyatakan kalau Yong Bae adalah saksi bukan pemilik narkoboy itu. Sehingga para influencer dan artis yang ditangkap tadi merasa marah kepada Yong Bae karena dianggap telah mengkhianati mereka. Sesampainya di markas, Bos Gicul pun langsung meminta penjelasan kepada Yong Bae yang telah dibebaskan begitu saja oleh kepolisian. Anehnya Yong Bae pun hanya terdiam saja tidak mau menjawab pertanyaan itu. Dan hal itu telah membuat Bos Gicul marah kepada Yong Bae yang tidak mau bercerita kepadanya. Dan terungkaplah fakta di sini kalau sebenarnya orang yang telah secara diam-diam menjual narkoboy di Korea bukanlah Bos Gicul melainkan si Yong Bae Edan ini demi meraup keuntungan yang besar. Bahkan Bos Gicul juga sangat marah karena Yong Bae dianggap telah berkhianat kepadanya. Dan jelas kejadian ini juga memicu amarah besar terhadap kolega-kolega mereka yaitu geng Tiongkok dan geng Jepang. Dengan penuh amarah, Bos Gicul pun menyuruh Yong Bae untuk pergi ke tempat yang jauh agar tidak terlihat lagi olehnya dan kepolisian. Mendengar hal itu, Yong Bae pun merasa tidak terima kepada Bos Gicul yang telah mengusirnya. Namun sayangnya keputusan ini telah bulat demi keamanan Yong Bae juga. Pada akhirnya mau tidak mau Yong Bae pun tetap harus pergi dengan perasaan amarah. 너 나 몰래 딴 주머니 차고 있었냐? 재산 다 정리해서 이딴 걸로 나를 쳐내? 에? 형이 쳐내야 될 게 내가 아니야! Setelah Yong Bae pergi, Bos Gicul pun menelpon Nonali untuk meminta maaf atas bisnis mereka yang sedang terhambat. Lalu ia pun mematikan telepon itu dan menyuruh Sung Ho untuk menemui Nonali pada esok hari untuk menyampaikan permintaan maafnya atas adanya kendala dalam kerjasama bisnis mereka dan kesalahpahaman ini. 최상무 때문에 사장님 실망시켜드리지 않겠습니다. 이 연식은 우리한테 여지 준 거지 않습니까? Balik lagi kepada Yong Bae yang sedang berada di dalam lift untuk turun. Namun ketika lift berhenti, tiba-tiba saja Pak Seo sudah ada di hadapannya. Lalu Pak Seo pun perlahan mendekati Yong Bae untuk membunuhnya. Sehingga terjadilah pertarungan solo versus solo. Namun pada akhirnya Yong Bae pun harus tumbang dan terluka parah.
Di keesokan harinya terlihat Bos Kicul yang sedang berada di depan gereja untuk menunggu Ejung yang sedang berdoa. Setelah keluar, Bos Kicul pun meminta Ejung untuk menemaninya mengobrol. Bersamaan dengan itu, Kapten Cho pun sedang mendapatkan telepon dari rekannya kalau Detektif Cheon sedang mencari data-data penting tentang Komisaris Yudun. Dan siapakah Yudun yang dimaksud itu? Mendengar telepon itu, Kapten Cho pun langsung menyuruh Sung Ho untuk pergi ke Asosiasi Pensiunan Polisi untuk mengamankan data itu. Namun sayangnya, saat sampai di sana, Sung Ho pun sangat terkejut ketika melihat sudah ada Detektif Cheon yang sudah menunggunya dari tadi. Dan jelas pertemuan ini telah membuat Detektif Cheon tahu kalau orang kepercayaannya Gichul ternyata seorang polisi yang sedang menyamar. Menyadari hal itu, Sung Ho pun menghampiri Pak Cheon untuk mengajaknya bekerja sama agar tetap menjaga identitasnya. Namun sayangnya Pak Cheon pun menolak dan langsung ngegajeng dari atap agar tidak dibunuh oleh Sung Ho. Akan tetapi kakinya itu malah tersangkut ke kabel yang mengakibatkannya ia jatuh ke bawah sampai meninggoy. Dengan penuh kepanikan, Sung Ho pun langsung menghampiri mayatnya Pak Cheon untuk mengambil semua berkas-berkas penting yang berkaitan dengan identitasnya. 경찰 진짜 급조해. 경찰이 왜 깜짝 똘만 일을 하고 있어? 어? Kemudian scene berpindah ke negara Tiongkok dan kita pun diperkenalkan dengan seorang bapak-bapak jabrik ini yang sedang merasa marah kepada geng Gangnam yang telah melakukan penyelewengan dan pengkhianatan kepada gengnya. Rupanya si bapak jabrik ini merupakan ayahnya Nona Lee Hairon sekaligus pemimpin geng Tiongkok. Yang berarti pemimpin geng Tiongkok itu bukanlah Nona Lee melainkan ayahnya. Maka dari itu ia pun sangat marah besar kepada geng Gangnam alias Bos Gichul dan berniat akan menyerang untuk memberikan pelajaran. Lalu ia pun mengumpulkan semua pasukannya untuk sama-sama meminum bir merah seperti darah yang mengartikan rasa kesetiaan dan kepatuhan terhadap bos besar yaitu si jabrik ini. 망친 대가는 치러야지요. 我们是暹罗乡里的家人。 Balik lagi ke Korea, tepatnya kepada Nona Lee yang sedang menemui sebuah geng Korea bernama geng Neon untuk melakukan sebuah negosiasi agar tidak melakukan penyerangan terhadap geng Gangnam. Bisa kita tahu kalau geng Neon ini adalah kolega geng ayahnya yang tengah diperintahkan untuk menyerang geng Gangnam. Dan tujuan Nona Lee kesini ingin mencegah geng Neon untuk menyerang geng Gangnam, mengingat ia yang sudah sangat cinta kepada Sung Ho yang merupakan orang kepercayaannya Bos Gichul. Namun sialnya di dalam pertemuan itu ketua geng Neon malah terlihat tidak serius dan tidak menggubris keinginannya Nona Lee, yang membuat Nona Lee merasa tidak suka dan langsung memperlihatkan wajah marah kepada bos geng Neon ini. Namun siapa duga ketua geng Neon ini pun terlihat langsung ketakutan ketika melihat wajah marahnya Nona Lee. Karena takut, si ketua geng Neon pun menyetujui negosiasi dan persyaratan yang diberikan oleh Nona Lee. Meskipun begitu, ia akan tetap membunuh Bos Gichul. Mendengar hal itu, Nona Lee pun tidak berkata apa-apa karena masih kesal kepada si ketua geng Neon ini yang tidak menggubrisnya tadi. Sampai akhirnya Nona Lee pun memutuskan untuk pergi dengan raut kekesalan. 이 새끼하고 같이 일을 하셨는지 아이 젊은 친구가 어른을 똑바로 쳐다 경기철이 청소를 해야지. 아버지가 조용히 놀다 오라고 그러셨는데. Sedangkan di sisi lain terlihat Pak Sung Ho yang sedang merasa gelisah dan khawatir akan identitasnya yang hampir saja terbongkar oleh anak buahnya Bos Gichul yaitu Detektif Cheon. Tidak hanya itu, ia juga sangat merasa khawatir kepada sang istri yaitu Ejung yang sudah ikut terlibat jauh dalam misi penyamarannya. Dan sudah pasti ia sangat takut akan terjadi sesuatu kepada istrinya yang selalu ketemuan dengan Bos Gichul. Maka dari itulah ia pun langsung pergi ke markas atasannya untuk meminta tolong kepada Kapten Cho agar menyelidiki dan mencari info apakah Bos Gichul telah mengetahui penyamaran Ejung. Mendengar hal itu, Kapten Cho pun berusaha menenangkan Sung Ho dengan berkata bahwa dirinya telah membereskan semua masalah ini dan meyakinkan bahwa Bos Gichul tidak mungkin tahu dengan identitasnya Ejung. Namun Sung Ho yang sudah benar-benar panik malah langsung amukan kepada Kapten Cho dan seniornya yang telah melibatkan jauh istrinya dalam misi berbahaya ini. 아니 전기철 이 새끼
나랑 의정이가 씨발 좆될 수도 있었다. 그 사람이 정철에게 보고했으면 정기철이 거기까지 알아볼 거라고. Kemudian scene berganti kepada Bos Gicul yang sedang menunggu kabar informasi dari orang bayarannya, yaitu Detektif Cheon, terkait identitas Eujung dan Sung Ho yang pernah satu sekolah sebelumnya. Namun sayangnya sampai saat ini Pak Cheon masih tidak memberikan kabar kepadanya. Tentu saja hal itu pun telah membuat Bos Gicul merasa curiga dan ia pun langsung pergi ke tempat Cheon untuk menemuinya. Dan sesampainya di sana, Gicul pun sangat terkejut ketika mendapatkan kabar kalau Pak Cheon telah mokat akibat terjatuh dari atap gedung. Mendengar hal itu telah membuat Bos Gicul semakin curiga ada seseorang yang telah sengaja membunuh Pak Cheon untuk menutupi identitasnya Eujung dan Sung Ho. Lalu ia pun kembali ke markas lagi dan meminta Sung Ho untuk mengobrol dengannya. Namun sialnya Sung Ho malah berkata cepat dan memperlihatkan wajah panik yang membuat Bos Gicul akhirnya semakin yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Sung Ho. Meskipun begitu ia pun belum bisa membuktikannya karena belum ada bukti apapun. 제가 어떻게든 해서 일본 쪽에 이상한 움직임은 없는지 걱정하지 마시고 믿어주십시오. 네가 나보다 더 이 일에 집착하는 것 같다. 깔끔하게 정리하겠습니다. Sementara itu, Eujung sendiri sedang merasa gelisah juga saat mengetahui kalau Sung Ho alias suaminya telah melihat kematiannya Detektif Cheon. Yang sudah pasti kejadian itu akan membuat Sung Ho tidak fokus dalam misinya dan kemungkinan besarnya bakal diketahui oleh Bos Gicul. Lantas ia pun meminta kepada Kapten Cho untuk mempertemukan ia dengan suaminya agar ia bisa menenangkannya supaya Sung Ho bisa kembali fokus terhadap misinya. Namun sialnya Kapten Cho malah tidak mengizinkannya dengan alasan bahwa penyamaran Sung Ho sekarang masih bisa dibilang aman. Dan malahan jika Eujung tetap ingin bertemu dengan Sung Ho, takutnya hal itu malah akan diketahui oleh Bos Gicul yang nantinya akan merusak misi ini. 경사 정체가 드러날 수 있는 위험한 상황이었다고. 감히 수사를 단체로 물러가서 할 수는 없는 거잖아. 작전 마무리될 때까지 유경사님이 자주 통화하면서. Mendengar hal itu, Eujung pun masih tetap khawatir. Sehingga tanpa sepengetahuan siapapun, dia pun nekat bergerak membantu Sung Ho dengan cara menelpon Bos Gicul untuk mengajaknya ketemuan lagi. Dengan harapan Bos Gicul akan mengajaknya kencan di markas sehingga ia pun bisa melihat kondisi Sung Ho di sana. Namun sialnya kali ini Bos Gicul pun malah ikut curiga dengan Eujung yang ujuk-ujuk ingin menemuinya. Meskipun begitu, ia pun mencoba tetap untuk positive thinking saja dan mengiyakan ajakannya Eujung. Dan setelah telepon ditutup, Bos Gicul pun langsung menghubungi anak buahnya untuk bergerak dan menyelidiki sesuatu. Dan entah apa tugas yang sedang diberikan Bos Gicul kepada anak buahnya itu. Mantap pokoknya. 나야 기철아. 누나. 만날까? 아침에 내 방으로 와. 아무한테도 말하지 말고. Keesokan harinya terlihat Bos Gicul yang sedang menyapu sebelum Eujung sampai ke markasnya. Dan kebetulan sekali Sung Ho pun tidak sengaja melihatnya, sehingga ia pun langsung inisiatif ingin membantu bosnya menyapu juga. Namun Bos Gicul melarangnya dan malah menyuruh Sung Ho untuk segera mandi dan bersiap-siap saja. Yang mana hari ini Sung Ho juga telah memiliki janji akan berkencan bersama Nona Lee. Lalu Bos Gicul pun memberikan jas kepada Sung Ho untuk dipakainya. Dan sebelum pergi, Bos Gicul memperingatkan Sung Ho agar berhasil membujuk Nona Lee agar mau bekerja sama kembali dalam bisnis narkoba ini. Mendengar hal itu, Sung Ho pun berjanji tidak akan mengecewakan bosnya dan akan terus berusaha untuk melobi Nona Lee. Tidak lama kemudian datanglah Nona Lee ke sana yang langsung terpesona saat melihat kegantengannya Sung Ho. Sedangkan Sung Ho hanya bisa terdiam saja. Akan tetapi momen romantis ini malah menjadi momen menegangkan sekaligus cemburu saat Sung Ho melihat istrinya yaitu Eujung datang juga untuk berkencan dengan Bos Gicul. Tidak perlu ditanyakan lagi, sudah pasti Sung Ho sebagai suami sahnya sangat cemburu sekali. Meskipun begitu ia pun hanya bisa terdiam saja demi keberhasilan misinya agar identitasnya tidak terbongkar oleh mereka. 멋있네요. 승우 어디? 잘 다녀오고 특이사항 있으면 연락해. Sementara itu, Eujung sendiri dibawa oleh Bos Gicul ke markasnya. Di sana Eujung pun pura-pura takjub dengan markasnya yang sangat besar. Namun ketika Bos Gicul memperlihatkan kamar Sung Ho yang sangat kumuh, ia pun langsung terdiam dan kembali berpura-pura mengagumi kantornya Bos Gicul. Di sisi lain, Sung Ho sendiri sedang mendatangi sebuah perkampungan dengan Nona Hairon. Awalnya Sung Ho merasa heran mengapa orang sekaya Nona Lee mengajaknya berkencan di sebuah desa. Lalu Nona Lee pun memberitahukan bahwa ia berasal dari sebuah perkampungan yang ada di Tiongkok. Dan alasan ia mengajak Sung Ho tidak lain yaitu ingin mengenang masa lalunya.
Mendengar hal itu, Sung Ho pun langsung mengajak Nona Lee untuk bermain permainan tradisional khas Korea, yaitu menggambar di sebuah permen. Kembali lagi dengan Bos Gicul yang ternyata ia diam-diam telah menyuruh bawahannya untuk menyelidiki kematian Cheon, serta mencari informasi apa yang telah ditemukan Cheon sebelum kematiannya. Setelah itu, Bos Gicul pun mengajak Eujung ke tepi pantai, dan di sana ia memperlihatkan sebuah proyek besar yang nanti akan Bos Gicul kelola. Lalu Gicul pun mencoba menanyakan apakah Eujung pernah satu sekolah dengan Sung Ho. Mendengar itu, Eujung pun terkejut dan ia mengatakan kalau ia memang satu sekolah dengan Sung Ho. Di sini Bos Gicul pun terdiam seolah dirinya tidak percaya dengan perkataannya Eujung. Tapi tidak lama kemudian, anak buahnya menelpon Bos Gicul untuk memberitahukan penyelidikannya. Dan setelah mendengar informasi itu, tiba-tiba saja Bos Gicul mengambil pistolnya dengan perlahan. Begitupun dengan Eujung yang ternyata ia sudah menyiapkan senjata jika ada hal yang buruk terjadi. Lalu Bos Gicul pun menyuruh Eujung untuk berbalik, dan di sini Eujung pun dengan perasaan tidak enak sudah bersiap untuk menembaknya terlebih dahulu. Namun ternyata Bos Gicul hanya mengkalungkan sebuah kalung ke lehernya Eujung sambil meminta maaf karena tidak mempercayainya. Dan ternyata informasi dari bawahannya itu tadi telah diubah oleh senior Jung Ho sebelum bawahannya Gicul datang ke sana. Akibat hal itulah Bos Gicul pun menjadi percaya lagi bahwa firasatnya itu memang salah. Tapi masalah tidak berhenti di sini, karena ternyata salah satu polisi telah menemukan sebuah petunjuk yang ternyata itu adalah korek api milik Sung Ho yang telah tertinggal di sana. Sementara itu, Sung Ho sendiri sedang makan bersama di warteg dengan Nona Lee. Dan terlihat kerja keras Sung Ho membuahkan hasil karena ternyata Nona Lee tiba-tiba saja menawarkan Sung Ho untuk menjadi pelantara penjualan narkoboynya untuk menggantikan Bos Gicul. Mendengar hal itu, Sung Ho pun kebingungan karena misi yang sebenarnya yaitu ingin mempercayakan geng Bos Gicul untuk menjadi pelantara penjualan narkoboy kepada Jepang. 새로운 제안입니다. 근데 승호 씨 마음에 들어요. 앞으로 나랑 같이 가죠. Sedangkan Eujung yang masih bersama dengan Bos Gicul tiba-tiba menanyakan apa yang membuat Bos Gicul sempat tidak percaya kepadanya. Mendengar hal itu, Bos Gicul pun menjawab bahwa ia sebelumnya memang tidak percaya kepada Eujung karena profesinya yang merupakan polisi. Mendengar hal itu, Eujung pun mengatakan kalau ia sebenarnya sudah mengetahui bahwa Gicul dengan gengnya adalah pengedar narkoboy. Namun Eujung lebih memilih untuk diam karena ia percaya kepada Bos Gicul. Di sini Gicul pun memberhentikan mobilnya dan langsung mencium Eujung. 그 사건의 용의자가 나였고. 난 널 믿어. 네가 이럴 때까지 내가 옆에서 지켜줄 거야. Setelah ciuman tadi, Bos Gicul pun semakin percaya kepada Eujung. Bahkan ia juga mengenalkan Eujung kepada semua bawahannya dan memberitahukan kalau Eujung adalah calon istrinya. Mendengar itu, Haesung pun menjadi khawatir dengan keputusan Gicul yang gegabah untuk menjadikan seorang polisi sebagai calon istrinya. Namun Bos Gicul tetap meyakinkan Haesung bahwa Eujung bisa dipercaya dan tidak akan mengganggu bisnis narkoboynya. 뭐야 이건 또? 니들 형수님 될 사람이다. Kemudian scene berpindah kepada Jung Ho yang telah menerima tawaran Nona Lee untuk menjadi pelantara menggantikan Gicul. Lalu Nona Lee yang sudah tidak kuat lagi dengan kegantengan Sung Ho tiba-tiba saja mengajak Sung Ho untuk cecelepotan. Mendengar hal itu, Sung Ho pun mau tidak mau terpaksa harus meladeninya. Dan seketika saja Sung Ho pun teringat dengan momen pernikahannya dengan Eujung. Namun di tengah kenikmatan itu, tiba-tiba saja pengawalnya Nona Lee datang dan memberitahukan kabar penting menggunakan bahasa Cina, yang dimana ayahnya Nona Lee kini telah bekerja sama dengan geng Neon untuk menjadi pelantara menggantikan Bos Gicul. Dan saat ini geng Neon dan geng Jepang sudah bersiap untuk menyerang markas Bos Gicul. Di sini Sung Ho pun hanya terdiam karena tidak mengerti bahasa Cina. Lalu karena penasaran ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Nona Lee. Nona Lee pun dengan polosnya memberitahukan semua bahwa markas Bos Gicul akan diserang. 怎么？会是郑老板，老魏已经决定出剑了。 정 사장님 없이도 혼자 잘할 수 있죠? Mendengar hal itu, Sung Ho pun langsung bergegas pergi dari sana karena khawatir kepada Eujung yang sedang berada di markas Bos Gicul. Lalu ia pun mencoba menghubungi Gicul untuk memberitahukan semuanya. Namun Bos Gicul yang sedang bucin tidak menjawab teleponnya dan ia pun langsung menelpon Pak Seo untuk memberitahukan semuanya.
Tetapi sayangnya ia terlambat karena geng Neon dan geng Jepang sudah sampai di markas mereka. Lalu bos Gicul yang sudah menyadari itu langsung mengambil pistolnya dan meminta Ejung untuk percaya kepadanya. Dan disinilah pertarungan antara geng pun dimulai. 배고파 이 개 족밥 같은 새끼. 새끼야 뭐한다 여기까지 왔어? 족같. Namun tiba-tiba saja kita akan dibawa flashback-flashbackan dengan momen pernikahan Sung Ho dengan Ejung. Yang dimana ketika itu ayahnya Sung Ho datang ke sana dengan keadaan mabuk dan memaksa Sung Ho untuk memberikan semua uang amplop dari tamu yang nantinya akan ia gunakan untuk membeli narkoboy. Di sini Sung Ho pun tentu saja merasa malu dengan sikap ayahnya itu. Tetapi ia tetap memberikan semua uang amplop itu kepada ayahnya meski harus menanggung rasa malu di hadapan kerabatnya Ejung. Kembali lagi kepada pertarungan yang dimana anggota geng Sung Ho sangat kewalahan untuk menghadapi mereka karena jumlahnya yang sangat banyak. Namun tiba-tiba saja Sung Ho datang ke sana dan melihat keadaan Ejung. Yang dimana scene ini adalah scene awal karena Ejung hampir terluka akibat geng Neon. Disinilah kepribadian Sung Ho langsung berubah menjadi ganas yang dimana awalnya ia tidak berani untuk melakukan pembunuhan. Tetapi kali ini ia langsung berubah dan membantai mereka semua hingga tidak tersisa. Sementara itu Ejung yang melihat itu tentu saja terkejut dan tidak percaya bahwa suaminya yang dulunya baik dan suka menabung di warung kini telah berubah menjadi ganas dan brutal. Setelah pembantaian itu selesai, Jung Ho mendengar suara kaki yang menuju ke sana. Lalu ia pun dengan berani mempersiapkan dirinya untuk melawan. Namun ternyata orang yang datang itu adalah Nona Li dan pengawalnya. Yang ternyata Nona Li sebenarnya adalah orang yang menyuruh bos Gicul untuk membuktikan diri apakah Gicul pantas untuk mendapatkan misi darinya. Mendengar hal itu, bos Gicul pun langsung menyiapkan pasukannya untuk menyerang balik geng Neon karena telah berani menyerang mereka. Lalu Sung Ho dan Pak Seo yang masih memiliki rasa dendam langsung mengajar ketua geng Neon yang telah bekerja sama dengan geng Jepang yang diwakili oleh orang kepercayaannya Kinamoto, yaitu Nishigawa. Terlihat Nishigawa hanya terdiam saja dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh bos Gicul, yang dimana Gicul ingin Kinamoto meminta maaf karena telah berani menyerangnya, serta harus membeli narkoboy dengan harga 2 kali lipat. 카네모토한테 똑똑히 전하세요. Di sisi lain, Ejung yang berada di markas kepolisian terlihat masih syok dengan kejadian tadi. Bahkan ketika di rumahnya, Ejung terus menangis karena mengingat suaminya yaitu Sung Ho berubah menjadi ganas seperti tadi. Padahal Sung Ho yang ia kenal adalah sosok yang baik hati dan tidak seperti sekarang. Lalu Sung Ho sendiri juga tidak menyangka dirinya bisa berubah menjadi ganas dan brutal kayak tadi jika melihat istrinya dalam bahaya. Karena merasa bersalah, ia pun mencoba menelpon Ejung untuk menjelaskan semuanya. Namun Ejung tidak mau menjawab panggilannya karena ia yang masih tidak percaya dengan perubahan suaminya itu. Kemudian bos Gicul pun mengajak Sung Ho untuk pergi ke rumah ibunya untuk makan bersama. Dan hal itu ia lakukan atas rasa terima kasihnya kepada Sung Ho. Bahkan sebelumnya bos Gicul tidak pernah mengajak bawahannya untuk menginap di rumah ibunya. Dan satu-satunya orang yang pernah ia bawa hanya Hae Sung dan Sung Ho saja. Yang dimana bisa kita simpulkan kalau Gicul kini telah percaya penuh kepada Sung Ho. Keesokan harinya terlihat si kepala polisi sedang melobi polisi Gangnam untuk merahasiakan kejadian semalam. Karena jika penyerangan kemarin viral, maka penyamaran Sung Ho akan terbongkar. Sementara itu, bos Gicul, Hae Sung, dan Asep sedang mendiskusikan tentang bisnis narkoboy mereka. Yang dimana jika bos Kinamoto tidak mau menuruti permintaan Gicul, maka merekalah yang akan rugi.
Namun Bos Gicul yang masih merasa dihianati oleh Kinamoto tetap dengan pendiriannya, yaitu Bos Kinamoto harus meminta maaf atas perbuatannya. Lalu Sung Ho yang mengetahui kalau hal itu akan menghambat misinya, tentu saja ia langsung memberikan pendapat bahwa ia akan melobi orang kepercayaannya Kinamoto, yaitu Nishigawa, agar mau meyakinkan Kinamoto untuk meminta maaf kepada Bos Gicul. 물건 어떻게 처분할진 나중 문제야. 야, 넌 사장님 자존심에 걸린 문제인데 분위기 따위. 난 카네부터 그 개새끼한테 사과 꼭 받아야겠다. 지금 사방에서 다 우리만 주시하고 있다고요. Namun sayangnya obrolan mereka terganggu karena si polisi datang ke sana dengan membawa sebuah panggilan terakhir dari Cheon yang ternyata itu adalah Bos Gicul. Mendengar itu, Bos Gicul pun mengaku kalau ia memang menghubungi Cheon sebelum meninggal karena ada informasi yang sedang dibutuhkan. Lalu si polisi yang tidak ada bukti lagi mencoba menanyakan apakah Bos Gicul kehilangan korek apinya. Mendengar hal itu, Gicul pun langsung memperlihatkan korek api miliknya yang masih berada di tangannya. Namun si polisi yang masih yakin kalau korek api itu milik salah satu anggota Bos Gicul, tiba-tiba saja ia mencoba menanyakannya kepada Sung Ho. Tapi di sini si polisi ingin menjebak Sung Ho dengan cara mengatakan kalau korek api Sung Ho telah tertinggal di kantor polisi. Awalnya Sung Ho menerima korek api itu dengan sepenuh hati karena korek api itu memang miliknya. Namun tiba-tiba ia merasa ada yang janggal dan langsung membalikan korek api itu dan mengatakan kalau korek api itu bukanlah miliknya. Mengetahui hal itu, tentu saja si polisi pun menjadi kebingungan dan aral karena dirinya tidak menemukan petunjuk apapun di sana. 그때 경찰서 이거 흘리고 왔어, 인마? 네 거일 수도 있다는 얘기잖아. 나는 너 같은 잔챙이 새끼 말고 고래 새끼를 잡고 싶은 거야. 애수함 새끼 이거 씨발 그때 완전히 죽여버렸어야 되는데. Kemudian Bos Gicul pun menemui Eujung untuk menjelaskan semuanya, dan ia juga meminta Eujung untuk percaya lagi kepada Bos Gicul karena kejadian kemarin tidak akan terulang lagi. Mendengar hal itu, Eujung dengan luka di tangannya berusaha tegar dan pura-pura percaya lagi kepada Gicul. Di tempat lain, Sung Ho sedang berada di hotel untuk menemui Nishigawa, dan tujuan ia ke sana tidak lain yaitu ingin melobi Nishigawa agar menemui Bos Gicul karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Awalnya Nishigawa menolaknya. Namun ketika melihat sikap Sung Ho yang cekatan dan tulus, akhirnya Nishigawa pun mau menemui Bos Gicul. Di dalam perjalanan, Nishigawa mengatakan kalau bisnis Gicul akan semakin berkembang dan meningkat jika Sung Ho yang mewakili Gicul untuk melobi para bandar. Karena Sung Ho memiliki sikap yang bisa menarik orang lain. Di sini Sung Ho pun menjawab kalau dirinya memang berencana untuk melakukan hal itu, walaupun masih belum memberitahukannya kepada Gicul. Di tempat lain, ternyata si polisi masih mencari barang bukti atas keterlibatan Bos. 조금이라도 빨리 무역 재개해야 되는 거 아닙니까? 저희만큼 일 처리 확실하게 하고 안전한 조직 지금 강남에 일본 쪽에 저희가 물량을 2배로 보내드릴게요. Di tempat lain, ternyata si polisi masih mencari barang bukti atas keterlibatannya kelompok Bos Gicul, dan kini ia mendatangi geng Neon untuk menanyakannya. Hingga salah satu dari mereka memberikan informasi kalau si polisi ingin menemukan barang bukti, maka dirinya harus menemui seorang pria yang kini sedang ditahan di penjara. Mendengar hal itu, si polisi itu pun langsung pergi ke lapas untuk menemui orang itu. Dan di sana ia langsung menginterogasi orang itu dengan cara yang sangat sadis. 야, 고영사. 예. 정말 몰라요. 아, 양키들 그 개새끼도 그 깔짝. Dan si pria pun sangat ketakutan, akhirnya memberitahukan informasi mengenai wanita micet yang mungkin bisa membantu si polisi. Namun ketika datang ke rumah, si cewek itu ternyata sudah kabur dari rumahnya. Yang pada akhirnya si polisi pun marah dan kembali menyiksa orang itu. Sementara Nishigawa yang sudah ngobrol dengan Bos Gicul, akhirnya dirinya berhasil meyakinkan Bos Kinamoto untuk datang menemui Gicul. Namun saat itu Bos Kinamoto tidak mau meminta maaf kepada Gicul karena kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan Gicul. Di sini Gicul pun tetap ingin Kinamoto meminta maaf kepadanya atas pengkhianatannya, sehingga setiap anak buah dari mereka hampir saja melakukan peperangan di sana karena masing-masing dari mereka yang tidak mau mengalah. Akibat hal itulah kesepakatan pertama mereka yang telah dijanjikan menjadi gagal. Sung Ho pun menjadi marah-marah karena dirinya harus berjuang lagi dari awal untuk menyelesaikan misi menyebalkan ini. 네가 지금 날 모욕하겠다는 입 함부로 놀리지 마. 그 조건은 제대로 사과하고 난 후. 호로 자식. 야, 이준아. Sedangkan Kinamoto terlihat memarahi bawahannya Nishigawa yang dianggap tidak becus untuk mengurusi Gicul. Lalu Sung Ho yang ingin misinya cepat selesai langsung menemui Lee
dan memintanya untuk membujuk bos Kinamoto agar mau percaya kepada Sung Ho. Mendengar itu, Nona Lee yang sudah bucin akhirnya mengiyakan permintaannya Sung Ho. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke rumah Kinamoto untuk mengajaknya kerjasama. Melihat tekad dan ketulusan Sung Ho serta telah dipercayai oleh Nona Lee, tiba-tiba saja Kinamoto pun langsung menyetujui tawaran Sung Ho. Namun dengan satu syarat, Sung Ho harus memotong salah satu jarinya sebagai bentuk kesetiaannya kepada Kinamoto. Di sini Sung Ho pun tanpa basa-basi langsung bersiap untuk memotong jarinya. Namun ketika akan memotongnya, tiba-tiba saja pisau itu diambil oleh anak buahnya Kinamoto dan langsung ditancapkan kepada Kinamoto hingga modai. Ternyata rencana pembunuhan ini dalangnya adalah Nishigawa, yang dimana ia ingin merebut kekuasaannya Kinamoto. Tidak hanya itu, ia juga telah merencanakan pembunuhan ini dengan Gicul saat pertemuannya kemarin. Melihat itu, bos Gicul dan Nona Lee pun langsung terdiam karena mereka tidak menyangka bahwa Gicul adalah dalang sebenarnya di balik pengkhianatan Nishigawa kepada Kinamoto. Namun karena Nishigawa kini telah memimpin geng Jepang, akhirnya kesepakatan pembelian narkoboy dengan Gicul bisa langsung dilakukan dengan lancar jaya. 무역 다시 시작하시죠. 이제는 믿을 수 있겠지? Wow, sangat mantap sekali pokoknya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sayangnya film harus berakhir, kita lanjut ke part terakhir. Mantap.